Halo, halo. Buat teman-teman teknisi semua, buat yang nyari solar station tapi irit daya listrik, yuk merapat. Kenalin, Solar Station Sugon T16. Bayangin, solar ini konsumsi daya listriknya cuma 75 watt. Keren banget kan? Solar Sugon T16 ini menggunakan mata solar seri T12. Ada 3 channel untuk menyimpan settingan panas pilihanmu. Ada fitur auto sleep yang bisa diatur sampai 0 loh. Oh iya, dalam paket penjualannya, kamu udah dapat free 1 mata solar T12 ya teman-teman. Yuk, tunggu apa lagi? Buruan di order, follow akun kita untuk info produk lainnya. See you and bye-bye. Halo sobat-sobat Duren, Afan di sini kembali lagi di channel 99 Part dalam program Belah Duren. Seperti biasa, kita akan membahas mengupas secara tuntas produk-produk keren di dunia teknisi. Produk keren hari ini yang akan kita bahas adalah salah satu solder T12 dengan kualitas yang jauh lebih baik dari solder T12 lainnya. Ini dia solder Sugon T16 dengan mata T12. Kami menciptakan produk liar Super MT 16 platform bangunan. Ini seperti kehidupan, pernapasan, berarti sedang beroperasi. Sepertinya ada api di dalam tubuh. Siap untuk pergi dengan aliran kekuatan yang stabil. Biarkan bergerak dengan kecepatan tinggi. CPU yang sangat stabil, menyediakannya dengan daya komputasi yang akurat setiap saat. Membuatnya bekerja secara akurat. Kernel beroperasi secara akurat dan hampir siap digunakan, memberi Anda setiap pengalaman kerja yang nyaman. Fungsi perlindungan dapat diaktifkan jika terjadi bahaya untuk menghindari kehilangan. Kemampuan kuat ini semuanya berasal dari inti kuat T16. Ini sebenarnya wajib banget masuk ke list produk rekomendasinya sobat-sobat Belah Duren yang lagi nonton. Karena memang solder satu ini menurut saya adalah solder terbaik di kelas solder T12. Karena memang dari segi fitur, look, dari look aja udah beda banget ya. Fitur, look, dan hal-hal lain yang jauh lebih unggul dibandingkan dengan solder T12 lainnya. Jadi untuk sobat-sobat yang udah nggak sabar dengan review kita hari ini, terus tonton video ini biar kita menyampaikan informasinya secara tuntas kepada sobat-sobat Duren semuanya. Tapi sebelum kita kumpas tuntas nih, sebelumnya kita mau minta dulu ke sobat-sobat Duren semua untuk subscribe, like, dan komen di bawah sini nih. Dan jangan lupa juga buat di-share dan di-subscribe juga nih, biar kita lebih semangat lagi memberikan informasi-informasi yang berguna, apalagi rekomendasi-rekomendasi untuk barang-barang top di dunia teknisi ponsel, khususnya di Indonesia. Oke, kayaknya udah pada nggak sabar, kita lanjut langsung ke spesifikasinya. Spesifikasi solder Sugon T16. Untuk input voltage-nya khusus Indonesia itu ada di AC 220 volt, dan Hz-nya itu ada di 50-60 Hz. Powernya ada di 75 sampai 150 watt. Itu maksimal ya. Minimalnya di 75 watt, maksimal di 150 watt. Range-nya dari 0 sampai 400 Celcius. Dan juga size soldernya itu di 29 untuk panjangnya ke belakang ini. Sedangkan untuk lebarnya ada di 24,5 cm. Tingginya ada di 19,5 cm. Itu kurang lebih. Sedangkan untuk beratnya solder T16 ini sekitar 2,8 sampai 3 kiloan. Oh, kalau pakai box mungkin di 3 kiloan lebih lah. Tapi tanpa box itu di 2,8, ya pastinya nanti di 2,9, 2,8an. Nah, itu kalau seandainya nggak pakai box. Terus apa aja nih ya kan sobat-sobat dapetin ketika sobat-sobat udah punya solder T16 ini? Yang pastinya sobat-sobat bakal dapat stationnya. Nih stationnya dari solder T12 lainnya jauh banget bedanya ya. Nih bakal dapat stationnya. Terus bakal dapat satu mata solder T12. Nah terus juga bakal dapat nih gagang T12 nya ini nih.
Nih, gagangnya udah keren banget nih. Apalagi untuk kualitas panasnya. Terus juga bakal dapat satu nih tempat taruh kabelnya ini nih. Nih. Jadi meja-meja sobat-sobat durian semua nggak berantakan dan lebih rapi. Terus bakal dapat juga buku panduan, kabel power. Tentunya di sini juga sudah disediakan sama T16 ini. Khusus solder T12-nya itu udah dapat tempat pembersih mata soldernya. Ini ada dua ya, satu. Itu yang akan sobat dapetin ketika sudah membeli atau sudah mempunyai solder Sugon T16 ini. Jadi setiap paketnya pasti begitu. Untuk kelebihan solder T16 dari Sugon ini, yang pertama yang sangat-sangat mereka pastikan itu naik panas yang nanti ketika sudah ditentukan, yang sudah disetting panasnya berapa, itu naik ke panas yang sudah ditentukan itu sangat-sangat cepat. Bisa jadi 3-4 detik untuk naik panas yang sudah disetting tadi. Terus juga dia sudah ada chip, karena tadi naiknya cepat, turunnya juga cepat. Jadi chip ini berguna untuk menurunkan dan menaikkan secara signifikan dan cepat. Jadi ketika sudah digunakan dan ditaruh di tempat dudukan ini, dia akan masuk ke mode sleep. Nah, itu turunnya juga cepat dengan stabil tentunya. Nah, itu kelebihan pertama, naik dan turun panas itu cepat banget. Itu kelebihan pertama dari Sugon T16 ini. Terus juga yang kedua tentu saja ada sleep mode-nya. Nah, sleep mode-nya ya perbedaannya dari solder T12 lainnya, dia sudah bisa diatur untuk sleep mode-nya mau di 100, 200, 300, mau di 4,5 juga bisa, 400 lah, 400 juga bisa. Dan juga bisa di setting jadi 0. Jadi ini menurut kebutuhan sobat-sobat teknisi semua aja. Mau di 0 boleh, 100 boleh, 200, 300, 400 juga boleh. Terus itu yang kedua. Yang ketiga, kestabilannya dibandingkan dengan solder lainnya di kelas T12 itu jauh banget lebih stabil. Karena kita memang sudah ada review sebelumnya dari teman-teman yang sudah menggunakan solder Sugon T16 ini. Terus juga panasnya aktual bagaimana maksudnya itu secara real time panas yang dihasilkan atau yang sudah ditentukan di nanti displaynya itu bahkan sama yang ada nanti di ujung mata soldernya. Jadi nanti sobat-sobat juga bakal dapat mata solder tadi T12. Nah, ini juga bisa digunakan di setiap merek mata solder. Jadi yang asal dia mata solder T12 bisa digunakan. Nah, jadi panasnya aktual secara real time itu sama seperti yang sudah disetting. Yang ke 1, 2, 3, 4. Yang keempat kelebihannya itu ada 3 channel ya. Yang 1, 2, 3. Yang tentunya kebanyakan solder T12 itu tidak memiliki 3 channel. Jadi untuk sobat-sobat teknisi ini yang di luar sana yang lagi nyari solder T12 dengan kualitas terbaik, nah ini masuk ke dalam rekomendasi ini. Terus juga yang kelebihan selanjutnya paling jelas ya bisa dijadiin Celsius dan Fahrenheit. Mana tahu ada sobat-sobat durian yang biasanya menggunakan Fahrenheit, itu juga bisa di setting nanti di solder T16 ini, Sugon T16 ini. Terus juga ada yang paling penting juga dibandingkan dengan yang lain, dia ada sistem overheating. Jadi kalau nanti misalnya sobat-sobat durian sudah setting di 300, dia akan tetap di 300 menjaga kestabilan panasnya dan tidak bakal naik ke 310, 320 dan lain-lain. Jadi mata solder ataupun sobat-sobat durian yang biasanya perlu akurasi yang sangat akurat untuk mengerjakan suatu kasus, ini bisa pakai solder T16 dari Sugon ini. Terus juga displaynya gede dan juga sangat mudah dikalibrasi. Nah ini nih soldernya nih. Itu tadi untuk kelebihan-kelebihannya. Kita ulang lagi, naik panas dan turunnya cepat karena sudah ada chip yang mengatur itu semua. Terus juga ada sleep mode yang bisa diatur
0, 100, 200, 400, 0, 100, 200, 300, 400 juga bisa. Terus ada stabil, powernya oke, terus juga power panasnya yang dihasilkan juga aktual sesuai dengan apa yang kita setting. Ada 3 channel, bisa Celsius dan Fahrenheit. Ada sistem overheating, jadi nggak bakal kepanasan mau di sini ataupun di mata soldernya sendiri gitu loh. Ketika digunakan, displaynya juga gede daripada yang lain dibandingkan dengan solder T12 lainnya. Nah, pasti penasaran kan apa aja kekurangannya? Kita lanjut ke kekurangannya. Nah, untuk kekurangannya sebenarnya kalau dibandingkan dengan solder T12 ya, untuk kelas T12 kekurangannya sebenarnya nggak ada sih sebenarnya. Tapi kalau kita pelajari lagi, mungkin kekurangannya ada di harga dong. Karena harga dari solder T16 ini memang sedikit lebih tinggi dibandingkan solder-solder T12 lainnya. Tapi kalau dibandingkan dengan solder yang lain, kayaknya harga nggak masalah sih. Kalau misalnya di kelasnya ada T12 Pro ataupun solder-solder dari merek lain yang mungkin kita nggak bisa sebut ya. Pokoknya mungkin kebanyakan sobat-sobat tahu T12 Pro ataupun yang lain-lain yang mungkin harganya masih mirip sih. Karena untuk solder T16 ini kita jualnya di 1 juta sekian. Nah, biasanya di pasaran itu harganya di 1 juta sekian. Jadi untuk kualitas dan fitur yang sudah mereka siapkan, kayaknya untuk 1 juta sekian bisa digunakan dengan sangat lama. Produk satu ini harga sih kayaknya nggak masuk kekurangan sih. Tapi mungkin ada, ini relatif ya. Mungkin ada sobat-sobat Duren merasa dengan harga segitu itu cukup mahal. Tapi kembali lagi, dengan harga segitu dapat kelebihan yang tadi banyak dan bisa dipakai atau digunakan jangka panjang, kayaknya harga nggak jadi masalah. Daripada belinya nanti yang 400, 500, 700, 800-an yang bisa cuma dipakai 5 bulan, 6 bulan, atau paling lama setahun atau setahun lebih. Atau misalnya barangnya awet, tapi mata soldernya nggak awet. Sedangkan di T16 ini dia menjaga kestabilan sehingga awetnya mata solder itu dapat dipastikan sama Sugon. Nah, makanya daripada beli yang 400, 500, 600, 700, 800 ataupun sejutaan yang mirip-mirip ntar harganya sama ini, mata soldernya ganti setiap 2 bulan atau setiap sebulan, ya kenapa nggak pakai solder Sugon T12 gitu loh. Nah, itu tadi untuk kekurangannya. Terus juga kekurangan lainnya dengan fitur segini sih sayang banget sebenarnya kalau masih menggunakan T12. Kalau menurut saya ya, kekurangan lainnya ini selain harga tadi yang ya tergantung sobat-sobat Duren semua, kekurangan lainnya ya mungkin masih menggunakan mata solder T12 itu. Karena sekarang yang kita tahu komponen di HP itu udah makin kecil-kecil, jadi sangat-sangat dibutuhkan mata solder mikro ataupun mata solder nano, yaitu C210 ataupun C115. Jadi mungkin itu menurut saya sih masuk kekurangan ya, karena masih menggunakan mata solder T12. Tapi kalau kita pelajari lagi, kita runut lagi ke belakang, Sugon kan mengeluarkan barang-barangnya atau produk-produknya tidak terkhusus hanya untuk teknisi ponsel doang kan ya. Jadi bisa jadi ini tidak masuk kekurangan untuk orang-orang yang misalnya pakai buat laptop, TV, atau speaker dan lain-lain, ataupun barang elektronik yang lebih besar dari HP. Bisa jadi ini nggak bisa kita katakan sebagai kekurangan karena dia masih menggunakan mata solder T12. Untuk sobat-sobat Duren yang mencari solder yang menggunakan mata solder T12, ini rekomendasi dari 99 Part. Sangat-sangat direkomendasikan. Yang tentunya tadi sudah dijelaskan kelebihan apa aja yang sangat-sangat jauh juga kalau dibandingkan dengan solder T12 lainnya. Pokoknya jangka panjang ini sangat menguntungkan. Jadi tadi kekurangannya ada harga yang ya tergantung sobat-sobat Duren semua. Terus kalau menurut saya tadi yang kedua,
kekurangannya masih menggunakan solder T12. Kalau untuk terkhusus untuk sobat-sobat duren yang di bidang ponsel ya, handphone, ponsel ya. Tapi untuk sobat-sobat duren yang di bidang elektronik ini sangat-sangat menguntungkan karena untuk memakai mata T12 sih udah cukup. Itu tadi kelebihan dan kekurangan dari solder Sugon T16 ini. Jadi tadi udah ada spesifikasi, udah ada kelebihan dan kekurangan. Kita lanjut ke kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan dari solder Sugon T16 ini, yang mana tadi kita udah bahas tentang spesifikasinya, terus apa aja yang didapatkan, kekurangan, kelebihannya. Itu sebelum kita lanjut ke kesimpulannya tadi, disclaimer dulu untuk sobat-sobat teknisi semua di luar sana, ini hanya opini saya sendiri dari riset-riset yang sudah kita cari tentang spesifikasinya, apa aja yang didapatkan, kelebihan maupun kekurangan. Kalau seandainya ada kesalahan, kekurangan ataupun kelebihan saat saya menyampaikan, nah, itu komen aja di bawah Om. Nanti biar kita tanggapi, biar selanjutnya nanti kita beri om-omnya atau sobat-sobat teknisi di luar sana konten yang lebih akurat untuk informasinya. Jadi untuk sobat-sobat duren semua yang penasaran nih sama solder Sugon T16, gimana tips dan trik menggunakannya, jangan lupa nih tonton video di atas ini. Nah, ataupun mau lihat ini hidup dalam keadaan hidupnya gimana sih nih, lihat aja nih di sini. Jadi untuk sobat-sobat teknisi semua, kesimpulan hari ini, solder satu ini wajib banget masuk ke list rekomendasi sobat-sobat duren semua. Entah itu dari sobat duren yang ada di bidang ponsel, handphone, ataupun laptop, TV, elektronik. Solder satu ini wajib banget masuk ke list rekomendasinya. Jadi untuk sobat-sobat duren semua, sekian untuk hari ini. Kita lanjut di kemudian hari. Salam teknisi, salam belah duren.